Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dengan sanad hasan dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dari Abu Rajin Al-Ukaili secara marfu. Mimpi itu ada pada kaki burung, tidak tepat, selama tidak ditakwilkan. Bila ditawilkan, maka akan jatuh. Sedangkan dalam riwayat Mursal Abu Kilabahah yang dinukil oleh Abdur Rojak disebutkan, mimpi akan terjadi sesuai penakwilannya. Perumpamaannya seperti seseorang yang diangkat perkaranya, lalu dia menunggu kapan diletakkannya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Atha, pernah dikatakan bahwa mimpi itu sesuai dengan penakwilannya. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, dia berkata, seorang perempuan warga Madinah bersuamikan seorang pedagang yang bepergian lama, yakni dalam perdagangannya, datang menemui Rasulullah, lalu berkata, sesungguhnya suamiku sedang pergi dan meninggalkanku dalam keadaan hamil. Lalu aku bermimpi bahwa tiang rumahku pecah dan aku melahirkan anak yang buta sebelah. Beliau pun bersabda, itu baik insya Allah, suamimu akan kembali dalam keadaan baik dan engkau akan melahirkan anak yang berbakti. Dia kemudian menyebutkannya 3 kali. Setelah itu dia datang lagi saat Rasulullah sedang tidak ada. Aku kemudian menanyainya, maka dia pun memberitahukan tentang mimpi itu. Lalu aku berkata, jika mimpimu benar, maka suamimu akan meninggal dan kau akan melahirkan anak yang jahat. Dia pun duduk sambil menangis. Lalu Rasulullah datang, beliau bersabda, menjauhlah wahai Aisyah, bila kalian menakwilkan mimpi seorang muslim, maka takwilkanlah mimpi itu sebagai kebaikan, karena mimpi itu akan terjadi seperti yang ditakwilkan oleh orangnya. Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dari Mursal Atha bin Abi Ro'bah, dia berkata, seorang perempuan datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah tiang rumahku pecah, sementara suamiku sedang bepergian. Maka beliau bersabda, Allah akan mengembalikan suamimu kepadamu. Ternyata suaminya datang dalam keadaan selamat. Takwil mimpi tentang kencing. Air kencing ditawilkan dengan harta haram. Ada yang menawilkan bahwa barang siapa yang bermimpi seolah-olah dia kencing, dia akan mengeluarkan infak yang akan kembali lagi kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rejeki yang terbaik. Barang siapa yang bermimpi seolah-olah dia mengencingi sumur, dia akan berinfak dari usaha harta yang halal. Jika bermimpi seolah-olah dia mengencingi suatu komoditas, hal itu menunjukkan bahwa komoditas tersebut akan jatuh harganya. Jika bermimpi mengencingi mihrab, dia akan melahirkan anak yang menjadi ulama. Dikisahkan bahwa Marwan bin Hakam bermimpi seolah-olah dia kencing di mihrab, lalu dia mengisahkannya kepada Said bin Musayyab, maka dia berkata, engkau akan melahirkan para khalifah. Jika bermimpi seolah-olah kencing setengahnya dan menahan setengahnya lagi, bila dia orang kaya, hilanglah sebagian hartanya. Jika dia orang yang sedang dirundung malang, hilanglah sebagian kedukaannya. Jika dia bermimpi seolah-olah kencing bersama orang lain, sehingga air kencingnya bercampur, terjadilah hubungan dan periparan di antara keduanya. Jika bermimpi seolah-olah dia menahan air kencing, dia akan marah kepada istrinya. Jika dia sangat ingin kencing tetapi tidak menemukan tempat, dia akan mengubur harta tetapi tidak menemukan tempat yang sesuai. Jika dia bermimpi seolah-olah mengencingi tempat kencing, bila dia miskin maka akan memperoleh jalan keluar, dan bila kaya dia akan menderita kerugian. Jika bermimpi melihat orang-orang mengusap air kencingnya, dia akan memiliki anak yang menjadi panutan.
Jika bermimpi seolah-olah seseorang yang telah dikenalnya mengencinginya, dia akan menggantikan kedudukan orang itu. Jika perempuan bermimpi kencing yang banyak, berarti dia menyukai banyak laki-laki. Jika seorang laki-laki bermimpi kencing susu, dia akan menyia-nyiakan fitrahnya. Jika kencing susu itu diminum oleh seseorang yang sudah dikenal, dia akan menginfakkan harta halal kepadanya. Jika bermimpi seolah-olah dia kencing darah, dia akan mencampuri istri yang sedang haid. Dikisahkan bahwa seseorang mengunjungi Ibnu Sirin lalu berkata, "Aku bermimpi seolah-olah kencing darah." Dia berkata, "Bertakwalah kepada Allah, engkau telah mencampuri istrimu yang sedang haid." Orang itu mengiyakannya. Ada yang menakwilkan bahwa jika istri orang yang bermimpi demikian itu sedang hamil, istrinya akan mengalami keguguran. Jika bermimpi seolah-olah dia kencing minyak jafaron, dia akan melahirkan anak yang menjadi tabib. Jika dia bermimpi seolah-olah kencing berupa perasan buah, dia akan bersikap berlebih-lebihan pada hartanya. Jika bermimpi seolah-olah kencing berupa tanah atau lumpur, berarti dia orang yang tidak baik dalam berwudu dan tidak menjaganya. Jika bermimpi kencing berupa ikan, dia akan melahirkan anak perempuan dari istri yang berasal dari daerah pantai Laut Timur. Jika bermimpi kencing berupa burung, dia akan memiliki anak yang karakter kebaikan dan keburukannya sesuai dengan burung tersebut. Jika bermimpi kencing sambil berdiri, dia akan membelanjakan hartanya tanpa pengetahuan. Jika bermimpi mengencingi kemejanya, dia akan melahirkan anak. Jika dia tidak punya istri, berarti dia akan menikah. Jika bermimpi mengencingi tempat sarapannya, dia akan berinfak dengan cara yang tidak terpuji. Seseorang bermimpi seolah-olah kencing di balai pertemuan pasar, maka dia akan menjadi pengurus pasar. Sebab orang yang memimpin suatu kaum, berarti dia dapat merendahkan mereka. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.